あいうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾラップで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Selamat datang di channel Belajar Jepang. Tempat yang kamu bisa belajar banyak hal menarik mengenai Jepang, mulai dari bahasa hingga serba-serbi kehidupan menarik di Jepang lainnya. Bersama saya Reza. Saya Asnul. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang telah mengklik video ini. Karena dengan mengklik video ini, teman-teman mensupport kami untuk terus memberikan konten menarik. Mulai dari Nihongo hingga informasi-informasi menarik lainnya tentang Jepang. Nah, Minasang masih ingat tentang partikel nggak? Pasti dong, masih ingat ya? Pastinya harusnya ya. Nah, partikel itu adalah kata bantu dalam bahasa Jepang. Partikel itu banyak jenisnya dan fungsinya berbeda-beda. Macam-macam deh. Macam-macam. Nah, di video-video awal kita sudah belajar tentang partikel wa. Nah, di video kali ini kita belajar partikel apa ya, Jaya? Ya, jadi di video kali ini kita akan bahas satu partikel lagi yang namanya partikel no. No. Nah, jadi kalau misalnya partikel wa kemarin gunanya untuk kata bantu subjek, nah partikel no ini punya banyak kegunaan nih. Oh iya. Nah, jadi nggak cuma satu doang. Nggak cuma satu ya? Nggak cuma satu. Jadi ada 3 kegunaan dari partikel no. Nah, kita harus paham dulu apa perbedaannya dan cara penggunaannya supaya nanti nggak salah nih pas buat kalimat. Nah, jadi sebelum kita bahas, seperti biasa, siapkan alat tulis dan kertas kalian. Nihongo no kurasu wo Hajimarimashou. Seperti yang kita sampaikan tadi, penggunaan partikel no ini mempunyai beberapa fungsi dan kegunaan. Nah, dan dia ini cara penggunaannya tuh mirip-mirip gitu. Jadi agak tricky kita jadi makanya kita harus tahu banget, harus memahami banget gimana cara menggunakannya supaya nanti nggak salah ketika kita membuat sebuah kalimat. Fungsi yang pertama itu adalah partikel no ini berguna untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda. Kata benda ya? Ya. Kata benda. Nah, minasan mungkin masih ingat ya kalau pas kita membahas mengenai kata sifat. Jadi kata sifat dalam bahasa Jepang itu lengkap posisinya terbalik ya kayak bahasa Indonesia. Jadi objeknya itu ada di belakang, sedangkan kata sifatnya itu ada di depan. Ada di depan. Nah, kita ambil contoh misalnya oishi ringo. Yang artinya adalah apel yang enak. Oishi itu enak, ringo itu adalah apel. Nah, jadi oishi ringo itu apelnya atau ringgonya itu berada di belakang. Ya kan? Nah, sedangkan oishinya itu ada di depan. Ada di depan. Berkebalikan dari bahasa Indonesia, yang apel itu ada di depan, objeknya, sedangkan yang kata sifatnya ada di belakang. Ada di belakang. Nah, begitu juga dengan partikel no yang kita gunakan untuk menghubungkan kata benda dan kata benda ini. Jadi, kata benda yang diterangkan, objeknya itu diletakkan di belakang, sedangkan yang menerangkannya itu ada di depan. Ada di depan. Nah, supaya nggak bingung, langsung aja kita contoh-contoh kalimatnya ya. Contoh pertama, bara no hana, artinya bunga mawar. Contoh kalimatnya, bara no hana wa kirei desu, artinya bunga mawar cantik atau indah. Contoh nomor 2, kino miki, artinya batang pohon. Contoh kalimatnya, ano kino miki wa totemo oki desu ne, artinya batang pohon itu sangat besar sekali ya. Contoh nomor 3, otoko no hito, artinya laki-laki dewasa. Contoh kalimatnya, Yuki-chan wa otoko no hito dewa arimasen, artinya Yuki-chan bukan seorang laki-laki dewasa. Contoh nomor 4, kuruma no kikai, artinya mesin mobil. Contoh kalimatnya, kono kuruma no kikai wa yasui dewa arimasen deshita, artinya mesin mobil ini dulunya tidak murah. Contoh nomor 5, Eigo no sensei, artinya guru bahasa Inggris. Contoh kalimatnya, Sakura-san wa eigo no sensei desu, artinya Sakura-san adalah seorang guru bahasa Inggris.
Contoh nomor 6. Nihongo no kurasu. Artinya kelas bahasa Jepang. Contoh kalimatnya Nihongo no kurasu wa tanoshii desu. Artinya kelas bahasa Jepang itu menyenangkan. Contoh nomor 7. Tanjobi no purezento. Artinya hadiah ulang tahun. Contoh kalimatnya kore wa tanjobi no purezento desu ka? Artinya apakah ini hadiah ulang tahun? Contoh nomor 8. Umi no mizu. Artinya air laut. Contoh kalimatnya Umi no mizu wa sopai desu. Artinya air laut rasanya asin. Dan banyak lagi contoh lainnya ya. Fungsi yang kedua dari partikel no adalah untuk menggabungkan antara kata tempat atau lokasi dengan kata benda. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu kata tempat atau lokasi diletakkan di depan dari kata benda yang akan diterangkan. Nah, yuk kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Yang pertama adalah furansu no soseji, artinya sosis Perancis. Contoh kalimatnya, kono furansu no soseji wa umai desu. Sosis Perancis ini rasanya enak. Contoh nomor 2, Bari no umibe, artinya pantai Bali. Contoh kalimatnya, Bari no umibe wa totemo nigiaka desu. Pantai di Bali sangat ramai. Nomor 3, Italia no restoran, artinya restoran Itali. Dorega Italia no restoran desu ka? Artinya restoran Itali yang mana? Nomor 4, Jogja no ryori, artinya masakan Jogja. Jogja no ryori wa amai desu. Makanan Jogja rasanya manis. Nomor 5, Indonesia no hikoki, artinya pesawat Indonesia. En nigomaru wa Indonesia no hikoki desu. N250 adalah pesawat Indonesia. Nomor 6, Swiss no tokei, artinya jam Swiss. Sore wa Swiss no tokei desu ka? Artinya, apakah itu jam Swiss? Nomor 7, Nihon no kuruma, artinya mobil Jepang. Ferrari wa Nihon no kuruma de wa arimasen. Artinya, Ferrari bukanlah mobil Jepang. Nomor 8, Malang no ringo, artinya apel Malang. Ano Malang no ringo wa midori desu. Artinya, apel Malang itu warnanya hijau. Jadi, selain menggabungkan kata benda dengan kata benda, partikel no juga bisa digunakan untuk menerangkan satu tempat atau menggabungkan antara kata tempat dengan kata benda. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa di dalam bahasa Jepang itu posisi katanya terbalik dari bahasa Indonesia. Jadi, jika kita ingin mengartikan kata tersebut, kita membacanya dari belakang. Nah, gimana teman-teman? Contoh 2 fungsi partikel no di atas. Pasti teman-teman ngerti dong ya. Nah, sebetulnya partikel no ini ada satu fungsi lainnya, yaitu fungsi ketiga. Tapi fungsi ketiga ini tidak kita bahas di video kali ini. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Video selanjutnya ya, biar teman-teman makin paham. Kita belajar 2, nanti video berikutnya kita pelajari yang Ya, karena ketiga. kalau misalnya kita tambah lagi, karena partikel ini kan agak mirip-mirip nih penggunaannya. Nanti mirip-mirip kalau ya. langsung belajar juga takutnya makin bingung. Jadi lebih baik kita pahami dulu yang 2 disampaikan tadi, baru nanti kita akan sampaikan lagi di video berikutnya. Nah, minasang, tadi kita sudah kasih contoh mengenai contoh-contoh atau kalimat yang digunakan untuk partikel no ini. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk memberikan contoh-contohnya di kolom komentar ya. Kira-kira kata-kata apa nih yang bisa digabung dengan menggunakan partikel no? Betul banget, agar pembenaran kosakata bahasa Jepang kita menambah dan pemahaman kita tentang partikel no ini juga makin baik ya. Ya. Oke, sekian dulu ya episode kita kali ini.
Jika video kali ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Nah, untuk Renshu dan Tanggo di episode kali ini udah kita sediain linknya di kolom deskripsi. Jangan lupa dikerjain ya. Dan satu lagi, kalau misalnya ada kritik, pertanyaan, ataupun saran, jangan lupa untuk tulis aja langsung di kolom komentar. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Renshu!